Oke guys, kembali lagi di YouTube saya, KRM Channel. Siapa nih yang waktu kecil cita-cita jadi polisi? Sampai-sampai kalau ada parade 17-an selalu dengan kostum polisinya. Itu waktu kita kecil ya. Tapi tidak sedikit juga loh yang cosplay pakai pakaian polisi, padahal bukan polisi. Malahan mereka yang cosplay jadi polisi berjalan petantang-petenteng nipu sana sini. Dan kebanyakan aksi ini berhasil loh. Bapak polisi tahu kan artinya? Bahwa sebenarnya kita-kita ini masih percaya banget sama bapak-bapak sekalian. Cuman bapak-bapak aja yang ingkar. Ups. Kasus di Durensawit, Jakarta Timur salah satu contohnya. Seorang yang posisinya sebagai direktur bisa kena tipu dengan seorang yang mengaku jenderal polisi. Dan tidak tanggung-tanggung direktur ini kena tipu 1 miliar loh. Cosplay jadi Pak Sambo atau siapa nih Pak? Nah, modus operandinya adalah pelaku yang mengaku jenderal bintang 3 ini menawarkan kepada korban untuk memuluskan proyek yang tengah digarapnya. Dengan catatan, korban diminta memberikan uang jaminan kerjasama dalam bentuk cek yang bisa dicairkan. Biar lebih meyakinkan, pelaku menawarkan 1 unit mobil sebagai kendaraan operasional. Tapi sebelumnya korban juga harus menyerahkan uang sebesar 35 juta rupiah dan sisanya ditanggung oleh pelaku. Semua udah dipenuhi, tapi korban merasa curiga mengenai kelanjutan kerjasama yang dijanjikan. Ia akhirnya melapor nih ke Polsek Durensawit. Dari hasil pemeriksaan, terbukti kalau tersangka hanyalah polisi gadungan. Nah, bapak direktur aja bisa ketipu ya, apalagi kita ini. Kalau yang satu ini yang kena tipu adalah anggota polisi sendiri. Bukan uang sih, tapi lebih dikerjain. Seorang pria yang menyamar sebagai perwira berpangkat Ibda masuk ke Makodit Samapta Polda Kaltim. Berjalan ke kantin dan berpura-pura mencari temannya yang bertugas di tempat tersebut. Ngakunya sih dimutasi dari Mabes Polri. Terus pinjam korek lah tuh ke salah satu anggota. Iya, karena anggotanya seorang bintara dan yang minjem korek adalah perwira, anggota tadi langsung hormat dan minjamin koreknya. Tapi anggota polisi mulai curiga karena saat ditanya pakai bahasa kepolisian, perwira tersebut nggak bisa jawab, juga tidak punya KTA. Jadinya dia pun diamankan. Saat ditanya dari mana seragamnya, pria tersebut mengaku beli online shop seharga Rp600.000. Polisi pun langsung mendalami motif dan apakah sudah menipu masyarakat. Yang paling banyak adalah orang yang cosplay jadi Polantas nih. Satlantas Polres Bogor belum lama ini menangkap pria berinisial HZ karena ngaku-ngaku sebagai anggota Polri. Katanya sih orang ini sering memberikan pengawalan dengan menggunakan atribut kepolisian. Karena curiga, polisi pun memintai pelaku identitas. Namun, dia melarikan diri. Setelah berhasil ditangkap, ternyata orang ini hanyalah mahasiswa di Bogor, bukan polisi. Belum ada laporan mengenai apakah pernah pelaku mengaku-ngaku polisi untuk menilang orang atau tidak. Ia hanya mengaku polisi untuk memberikan pengawalan. Nah, yang ini nih yang ngaku polisi terus nipu pengendara jalan di Medan. Saat diperiksa, orang tersebut tidak bisa menunjukkan kartu tanda anggota polisi. Saat itu juga ia pun dibawa ke Pos Lantas Polsek Deli Tua. Dari tangan pelaku, polisi lalu menemukan 15 STNK hasil penipuan, 5 SIM, 3 KTP dan 1 BPKB kendaraan. Ternyata juga nih ya, pelaku udah setahun menipu pengendara. Ia juga meminta sejumlah uang sampai ratusan ribu dengan alasan damai saat hilang. Waduh. Di Jakarta Selatan, seorang polisi gadungan juga pernah tertangkap lantaran melakukan pungutan liar di Jalan Flyover Casablanca. Ia mengaku petugas, membawa kartu tanda anggota palsu, dan mengenakan seragam mirip sama polisi. Saat mobilnya diperiksa, ditemukanlah barang bukti uang tunai sebesar Rp420.000 yang diduga hasil pungutan liarnya. Ternyata aksinya ini sudah dilakukan sejak lama. Bahkan ia pernah masuk klub motor dan mengaku sebagai anggota polisi, padahal masih anak sekolah. Ini anak obsesi banget ya jadi polisi. Kalau yang satu ini nasibnya sih apes banget. Soalnya ngaku Polantas terus mau nilang di kawasan alun-alun Bandung. Tapi salahnya yang ditilang itu anggota TNI. Bapak-bapak TNI curiga dong, karena kok badannya pendek. Maaf ya, bukannya body shaming. Pas jaketnya disuruh buka, ternyata tidak ada kelengkapan tanda pangkat dan seragam yang dipakainya.
Saat itu juga polisi gadungan ini langsung diamankan ke kantor Satpol PP terdekat. Apes kan? Kalau mau nilang, lihat-lihat juga dong. Main asal lembat aja sih. Ada lagi nih, 5 pria yang berperan sebagai polisi gadungan ditangkap. 5 pelaku ini nekat melakukan pemerasan terhadap seorang pemuda di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada 2020 lalu. Modusnya, korban pura-pura melakukan razia. Yang miris, kelimanya memeras dengan cara memasukkan bubuk tawas, seolah menyerupai narkoba pada korbannya. Targetnya pun lalu dibawa masuk dalam mobil dan diancam agar menyerahkan sejumlah uang. Biar lebih meyakinkan, kelima polisi gadungan ini memodif mobil pribadinya hingga mirip sama kendaraan dinas, lengkap dengan nomor plat polisi. Saat digeledah, ditemukanlah barang bukti berupa 3 senjata api dan atribut kepolisian. Viral di TikTok, polisi gadungan diciduk aparat juga nih. Saat interogasi, pria yang diketahui bernama Bambang, warga Jambi ini mengaku pernah mencoba masuk Akpol tahun 2010. Sayangnya ia gagal. Karena pengen jadi polisi kali ya, pria ini pun nekat beli seragam polisi lengkap dengan pangkatnya seharga 1,8 juta rupiah. Padahal, keseharian Bambang adalah sebagai buruh bangunan. Ia pun lalu ditangkap saat bersama perempuan yang diduga pacarnya di depan sebuah minimarket. Emang sih, gak ada laporan terkait penipuan yang mengatasnamakan pelaku. Yang ditipu sih cuma pacarnya. Aduh, lebih kejam. Katanya sih ia pakai seragam polisi atas alasan keamanan. Atau biar orang tua pacarnya klepek-klepek kalau calon mantunya ternyata perwira. Secara kan, polisi adalah mantu idaman. Baru aja keluar dari penjara, napi asimilasi di Palembang lagi-lagi tertangkap. Ia ditangkap karena menggasak barang berharga wanita yang dikencaninya di hotel. Modusnya nih, ia pura-pura jadi anggota polisi lengkap dengan kartu anggota Polri, lalu menipu lewat aplikasi online. Untuk meyakinkan, foto seragam dan KTA yang sudah dipalsukan tadi dikirimkan ke calon korban. Deal, capcus, ngambar deh. Nah, saat yang dikencaninya lengah, si pelaku langsung membawa kabur barang-barang berharga milik korbannya. Menurut pengakuan pelaku sih, aksinya ini udah sering dilakukan di berbagai hotel dan penginapan. Tuh hati-hati buat cewek-cewek. Dari hasil pemeriksaan juga katanya, ilmu jadi polisi gadungan didapat dari rekan sesamanya napi di lapas. Wah, salah guru nih anak. Kalau pro, guru kamu gak bakal masuk penjara. Dasar. Ini dialami oleh seorang karyawan swasta di Makassar. Baru mencoba untuk tebar pesona depan gadis Satpol PP incaran ya, udah diciduk aja oleh polisi yang sedang operasi di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Dengan celana hitam, kemeja putih, ditambah dasi merah, ia mengaku sebagai seorang polisi dan sempat foto bersama. Katanya ia bertugas di bagian lalu lintas, tapi pakaiannya lebih ke penyidik sih. Polisi curiga dong dan dimintai kartu anggota. Pria ini justru hanya mengeluarkan kartu tanda penduduknya. Ia nggak salah sih. Maksudnya mungkin ia adalah anggota masyarakat ya. Apes dah. Niatnya bisa dapat perhatian dari Mbak Satpol PP. Ia justru dapat perhatian dari polisi beneran. Semoga aja cuman ngaku-ngaku ya buat dapat pacar. Tapi kalau sampai nipu, itu udah bahaya.